Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farliana Sari, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Novi Yanda Herlin, guru fisika di SMA Muhammadiyah Depok. Ya, assalamualaikum Bu Novi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, ini Ibu kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Jadi kita sebelum melaksanakan observasi di kelas, saya mengadakan ini untuk tujuannya supaya Bu Novi lebih siap dan lebih percaya diri di kelas, ya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang ada dulu dari siswa diharapkan ketika sudah melakukan proses pembelajaran, siswa dapat memahami terkait arus listrik dan hasil pengukurannya beserta memahami hukum-hukum itu apa. Oh gitu. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan siswanya. Oh gitu. Nah, Bu bisa jelaskan nggak Bu misalnya pengetahuannya itu apa, bagaimana dan keterampilannya itu apa? Baik, untuk pengetahuan sendiri saya akan mengambil tes evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizizz di akhir pembelajaran. Sedangkan untuk keterampilannya siswa akan melakukan presentasi dari hasil eksperimen KKPD gambar kerja peserta didik nantinya saya akan berikan kepada peserta didik. Wah, keren sekali Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat? Nah, bagaimana strategi pembelajarannya, misalnya model pembelajaran dan lain sebagainya gimana Bu? Kalau model pembelajaran sendiri, saya lebih tekankan kepada student center. Jadi siswa lebih banyak diskusi, saling sharing satu sama lain, bagaimana cara mengerjakan soal dengan bantuan diskusi dari teman-temannya dan juga tetap saya pantau. Oke, keren sekali. Nah, dan selanjutnya untuk media ajarnya seperti apa Bu? Untuk media ajar sendiri, saya gunakan PowerPoint Bu tadi. Tapi PowerPoint ini menggunakan media Canva dan di akhirnya untuk tes evaluasi yang tadi saya bilang tadi, seperti awal saya menggunakan Quizizz dengan mode kertas. Oh, dengan metode kertas ya? Iya betul. Oh, jadi nggak perlu menggunakan handphone juga bisa ya ternyata sekali. Oke. Terus Ibu tadi saya belum menanyakan besok Ibu akan mengajar kelas berapa dan jam berapa ya? Insya Allah untuk besok saya akan mengajarkan kelas 12 IPA 2 di jam pelajaran ke-56 setelah istirahat. Jadi dimulai dari jam 10.10. Oh gitu. Baik Ibu, untuk percakapan pra observasi saya cukupkan. Nanti besok saya akan masuk ke kelas Ibu, mohon izin dan saya akan mencatat kira-kira apa saja yang ada di kelas dan sungguhnya memang supervisi akademik ini bukan untuk mencari-cari kesalahan Ibu, tapi untuk membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang akan Ibu raih ke depannya gitu. Jadi tetap semangat Ibu ya untuk besok, dan setelah observasi nanti kita bisa ketemu lagi untuk membahas di pasca observasi, dan nanti kebetulan izin juga ada pengajar praktik saya yang akan mengikuti pasca observasi kita. Siap, terima Terima kasih banyak ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dosi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya mau di Depok. Islami disiplin kreatif. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di bab 1 mengenai arus listrik searah atau BC. Kemarin kita sudah belajar mengenai arus listrik. Ada yang masih ingat? Rumus arus listrik itu apa? DC Rumus arus listrik. T Arus listrik sama dengan I sama dengan I dibagi dengan di mana satuan arus listrik adalah ampere atau boleh disingkat A.
Oke, berarti hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur listrik dan juga hukum Ohm. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira alat ukur tuh ada apa saja kira-kira ya? Termometer untuk mengukur apa? Suhu. Apalagi? Dari untuk apa? Dan apalagi? Timbangan apa sih? Timbangan untuk mengukur? Berat atau massa? Nah, ini kita akan belajar mengenai alat ukur listrik. Ada yang tahu nggak kira-kira apa ya alat ukur listrik? Ini yang katanya Apa? Berat? Ampere meter untuk apa kira-kira? Ampere satuan dari volt. Arus itu ukur apa? Oke, ada lagi nggak selain itu kira-kira? Apa? Voltameter? Yakin? Oke, tadi yang sudah dijawab Gibran sudah cukup betul ya. Tapi masih ada satu lagi. Alat ukur listrik itu ada namanya ampere meter dan voltmeter. Kalau ampere meter itu kan ampere satuan dari arus listrik. Berarti untuk mengukur kuat arus listrik. Sedangkan kalau voltmeter, volt adalah satuan dari tegangan. Makanya digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, untuk ampere meter, cara pemasangannya itu dilakukan secara seri. Sedangkan kalau voltmeter itu dipasangnya secara paralel. Jadi alat ukur listrik ada berapa? Ada dua. Yang pertama? Yang kedua? Voltmeter. Ampere meter untuk mengukur kuat listrik. Sedangkan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Oke. Selanjutnya 0 sampai 5. Oke. Selanjutnya kita hitung 35 bisa disederhanakan sama 70 sama-sama dibagi 35. 1/2. 1/2. Kecil. Kalau bisa didarahkan yang lagi. Kan di sini kan ada Satuan arus apa? Satuan tegangan? Satuan hambatan? Semakin besar arus, hambatannya semakin kecil. Semakin besar hambatan, arusnya semakin kecil. Semakin besar hambatan, arusnya kalau bisa tidak ada pertanyaan lagi, Bu Novi tutup pembelajaran di hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Novi, gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Dewi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Kita mau membahas terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Novi lakukan di hari kemarin. Nah, kira-kira nih dari obrolan ini harapan Bu Novi apa? Untuk harapannya sih saya pengennya ada evaluasi, jadi kita saling sharing satu sama lain, terus diberikan masukan kira-kira untuk kedepannya alat budaya itu seperti apa. Oke. Nah, kemarin setelah melakukan pembelajaran yang saya supervisi itu, bagaimana perasaan Bu Novi? Perasaan saya alhamdulillah puas dalam arti anak-anak aktif dalam pembelajaran tersebut, baik dalam proses kerja kelompok maupun hasil pas evaluasi di akhir. Oke. Kemudian kemarin
kemarin apakah rencana pembelajaran yang sebelumnya kita sudah bahas di pra-observasi itu apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Kemarin kan tujuannya ada dua, anak-anak bisa mengetahui terkait arus listrik dan juga alat untuk ukur listrik. Oke, nah apakah tahapan pembelajaran yang sudah Bu Novi susun sedemikian rupa itu semua telah terlaksana dengan baik atau seperti apa? Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Namun karena kemarin kan seharusnya saya kan ada di pembagian kelompok. Nah selanjutnya itu kan seharusnya evaluasi. Dimana evaluasi itu kan alangkah lebih baik dilakukan perorangan. Cuma kondisinya itu kemarin masih dalam arti berkelompok. Jadi posisi duduknya masih berantakan. Diharapkan sih kemudian untuk kedepannya bisa lebih rapi. Oke. Nah selanjutnya selain itu kira-kira ada nggak yang Bu Novi rasa evaluasi terkait pembelajaran kemarin yang kira-kira menurut itu ada yang kurang puasnya gitu? Sebenarnya yang kurang puas itu terkait media ajarnya Bu. Kemarin kan saya menjelaskan mengenai alat ukur listrik, ada ampermeter dan voltmeter. Kemarin saya hanya menggambarkan dalam bentuk PowerPoint aja, jadi berikan gambar ampermeter itu seperti apa, voltmeter itu seperti apa. Pengennya sih untuk kedepannya bisa mengajarkan anak secara langsung dengan menggunakan medianya. Oh, jadi lebih real Iya, gitu ya? lebih real dan bisa menghitung secara langsung. Gitu. Nah, kira-kira nih kalau misalkan tadi Bu Novi sudah terbayang nih ya kalau seperti itu. Nah, berarti perbaikan menurut Bu Novi itu apa nih perbaikannya? Perbaikannya berarti untuk kedepannya mudah-mudahan saya bisa lebih menyiapkan media pembelajarannya. Terus kekurangan yang kemarin saya sudah maksudnya dalam arti media pembelajarannya itu saya catat kembali. Terkait dengan area pengembangan nih Bu Novi, kira-kira apa sih yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Yang saya ingin kembangkan mengenai sosialisasi dan emosional. Jadi dalam arti ketika mereka bekerja kelompok, sosialnya lebih aktif lagi satu sama lain dan emosionalnya lebih terjaga. Jadi tidak ada yang pasif di dalam kelompok tersebut. Oke, semoga yang sudah Ibu sampaikan bisa berjalan lancar. Nah, selanjutnya adalah masukan Ibu nih terhadap sekolah kira-kira untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Ibu ataupun di kelas yang lain pada umumnya seperti apa? Oke, untuk masukan saya, alhamdulillah untuk proyektor sudah disediakan dari sekolah, sudah ada medianya, jadi anak-anak bisa melihat secara jelas. Namun yang saya harapkan untuk kedepannya mungkin terkait alat partikelnya Bu. Oh iya. Mengenai alat ukur listrik mungkin bisa dirilis atau dicatat kembali dengan sekolah. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Kemudian dari semua yang tadi sudah kita bahas tentang evaluasi dan rencana perbaikan Bu Novi, kira-kira kapan Bu Novi akan melaksanakan perbaikan itu? Untuk pelaksanaan perbaikan insya Allah untuk di pertemuan selanjutnya karena lebih cepat lebih baik. Jadi yang kekurangan-kekurangan di pertemuan sebelumnya insya Allah akan saya perbaiki di pertemuan selanjutnya. Oke. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu Novi dapatkan dari hasil obrolan kita nih pagi ini? Alhamdulillah dari hasil obrolan pikiran saya jadi lebih terbuka, saling sharing satu sama lain, masukannya itu sangat positif sekali. Jadi bisa diperbaiki untuk